Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak dan kejujuran, karena dari kecil itu diarahkan anak-anak itu bisa dapat berperilaku jujur, disiplin, dan harus bertanggung jawab serta sopan, baik itu tata krama berbicara kepada orang yang lebih tua dan begitu juga dengan yang sesama atau yang sama dengan umur dengan mereka. Kemudian mengenai PPB, maksudnya di situ sekolah mampu menghasilkan peserta didik yang dapat berprestasi. Jadi harapan kami di sini dan mungkin harapan kita bersama bahwa kita mengharapkan anak didik kita itu dapat berprestasi baik bidang akademik dan maupun non akademik. Dan kedua, kita harus bisa mencapai atau menghasilkan anak-anak yang berkompeten, ya, maksudnya itu mereka bisa lulus dengan nilai yang sangat bagus dan mereka dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Lanjut. Sekarang PPT 1, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan. Mestinya harus seperti itu. Kita harus Bapak Ibu guru kita ciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan sekolah kita, terlebih di dalam kelas. Kedua, memastikan atau menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan mendukung keberagaman serta memfasilitasi setiap siswa untuk berkembang secara optimal. Itu pun kan kami yakin pun Bapak Ibu kepala sekolah yang lainnya itu harapannya kepada anak-anaknya. Selanjutnya PPB 1, memudayakan sikap religius. Ya, kita harus dari kecil itu kita arahkan anak-anak itu lebih dekat dengan kepercayaan kepada Tuhan kita masing-masing. Dan kedua, memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Nah,
memberikan pelayanan yang bermutu kepada anak. Dan ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Dan empat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lainnya. Harus kita menjaga atau menjalin kerjasama yang baik antara warga sekolah, antara Bapak Ibu guru, begitu juga dengan anak-anak, dan komite dan orang tua siswa. Tujuannya yaitu satu, membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Kedua, mewujudkan sekolah yang dapat menghargai, mengembangkan dan mengevaluasi kemampuan peserta didik dengan optimal, mampu menyiapkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan dasar. Dan ketiga, menjadikan peserta didik yang mampu menggunakan berbagai sarana belajar, memanfaatkan TIK secara bijak dan dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Bu. Nah, ini dokumentasi kegiatan kami waktu kami melakukan pengimbasan di sekolah. Itu suasana waktu di dalam ruangan dan suasana di luar ruangan. Sekian saja pemaparan visi misi dari sekolah kami. Kami minta saran dan masukan dari Bapak Ibu Kasek. Apapun, kami yakin yang kami tampilkan di atas tidak sesempurna yang Bapak harapkan, dan kami harap dukungan dari Bapak Ibu Kasek lainnya supaya kami juga dapat menambah atau melaksanakannya di sekolah kami masing-masing jika ada masukan-masukan yang bersifat membangun, sehingga kita saling bergandengan tangan dalam hal ini. Segala apa yang telah kami paparkan tadi, jika seandainya dan berakhlak mulia, seperti kan sama
untuk PBL, PJBL, dan diskusi kelompok. 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Dan 4. Pengelolaan kelas cukup baik, meskipun perlu penguatan dalam manajemen waktu. Lanjut. Penilaian dan refleksi. 1. Guru melaksanakan asesmen formatif melalui pertanyaan, lisan, dan lembar kerja. Kedua, umpan balik terhadap hasil kerja siswa sudah diberikan, tetapi belum maksimal dalam mendorong perbaikan sendiri mandiri. Ketiga, refleksi guru dan siswa masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan untuk keperluan pembelajaran yang bermakna. Lanjut. Bagian D, kelebihan guru. 1. Mampu menerapkan hasil OJT 2 dalam pembelajaran. Kedua, aktif bermotivasi menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Dan ketiga, sudah mulai membangun komunikasi interaktif dengan siswa. Bagian F, rekomendasi tindak lanjut. 1. Guru mengikuti pelatihan tambahan terkait media pembelajaran inovatif. Kedua, melakukan kolaborasi dengan guru sejawat melalui Lesson at Study atau MGMP. 3. Menyusun soal LKPD sebagai variasi asesmen formatif. Dan 4. Melakukan refleksi diri sendiri rutin setelah pembelajaran. Bagian G, kesimpulan. Secara umum guru telah mengimplementasikan hasil pengimbasan PM OJT 2 dengan baik, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek asesmen, refleksi, dan pemanfaatan media pembelajaran agar kualitas pembelajaran semakin meningkat. Sekarang saya tampilkan itu survei yang saya survei itu salah satu seorang guru dan membuat FPP dengan mata pelajaran PPKN kelas 4 semester 1. Tampilkan. Goyangkan tadinya. Tentang untuk sebenarnya